Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Taib, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan dirasah kita, belajar kita dengan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah atau Matnul Ajurumiyah fi ilmi nahwi. Kita masih membahas tentang bab mansubatul asma. Bab tentang isim-isim yang mansub. Nah, kita kemarin sudah membahas maf'ul bih, kemudian apa? Al-masdar dan dzarf. Dzarf ada dua, dzarf zaman dan dzarf makan. Nah, adapun malam ini insyaallah kita akan bahas tentang babul hal. Mungkin kita nambah pelajari baru dulu. Nanti baru kita murajaah dari beberapa bab yang sudah kita pelajari. Nah, taib. Siapa bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Arab? Khalid sedang membaca buku. Bahasa Arabnya? Khalid sedang membaca buku. Yaqra'u. Naam, yaqra'u Khalidun al-kitaba. Nah, yaqra'u Khalidun al-kitaba. Baca. Yaqra'u Khalidun al-kitaba. Nah, kalau disambung menjadi yaqra'u Khalidunil kitaba. Nah, kemarin saya melihat Ahmad. Bahasa Arabnya? Ra'aitu Ahmada amsi. Nah. Ra'aitu Ahmada amsi. Ahmada atau Ahmadan? Ahmada. Karena termasuk kata yang tidak bisa ditanwin. Alladzi la yansarif. Nah. Ra'aitu Ahmada amsi. Kita baca Ra'aitu Ahmada amsi. Nah. Terjemahkan lagi. Siswa itu duduk, atau pelajar siswa itu duduk. Bahasa Arabnya? Jalasa at-talibu. Nah, jalasa at-talibu. Aqra jalasa at-talibu. Nah, ambillah kitab. Bahasa Arabnya apa-apaan? Ambillah gelas. Khudh gelas apa? Al-kuba. Nah,
Naqra khudh al-kubah. Disambung jadi khudhil kubah. Kita ulang dari awal. Yaqra'u Khalidunil kitabah. Khalid sedang membaca kitab. Ra'aitu Ahmada amsi. Aku melihat Ahmad kemarin. Jalasat talibu. Pelajar itu duduk. Khudhil kubah. Ambillah gelasnya. Baik, semua ini kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Nah, baik. Kita mungkin enggak menguraikan berkata karena tidak pada bahas masalah itu. Insyaallah sudah paham semuanya. Ini kalimat sempurna semuanya. Dapat atau disebut dengan apa? Al-jumlah mufidah, atau di kitab disebut apa? Al-kalam. Kalimat sempurna. Enggak ada yang tidak sempurna. Tapi apakah bisa kita tambahi penjelasan? Bisa. Kita bisa tambahkan penjelasan tentang hayat, yaitu kondisi pelakunya atau maf'ul bihnya atau objeknya. Contoh, yaqra'u Khalidunil kitabah. Khalid sedang membaca kitab. Kita bisa tambahkan penjelasan kondisi Khalid ketika membaca kitab. Nah, naqra jalisan. Jalisan. Yaqra'u Khalidunil kitabah jalisan. Apa artinya? Khalid sedang membaca kitab sambil duduk. Jadi sambil duduk ini menjelaskan kondisi siapa? Khalid. Khalid sebagai apa? Fa'il. Nah, sebagai fa'il. Baik. Kita baca. Sekarang ra'aitu Ahmada amsi. Apa yang tadi? Aku melihat Ahmad kemarin. Nah, ini bisa kita kasih penjelasan juga kondisi Ahmad yang dilihat. Naqra musafiron. Ra'aitu Ahmada amsi musafiron. Jadi gimana artinya? Aku melihat Ahmad kemarin sedang bepergian, safar. Di sini safar menjelaskan siapa? Kondisi Ahmad. Dalam kalimat sebagai apa? Maf'ul bi. Baik, jelas? Baik, kita lanjut lagi. Jalasat talibu. Nah, apa artinya? Pelajar itu duduk. Nah, kita bisa jelaskan fa'ilnya dengan sebuah keterangan tambahan. Nah, kalimatnya sudah sempurna, bisa kita tambahkan. Muta'addiban. Muta'addiban. Nah, apa arti muta'addiban? Penuh kesopanan, penuh adab, penuh tata krama. Jadi artinya gimana? Pelajar itu duduk dengan penuh adab. Nah, jalasat talibu muta'addiban. Nah, kok khudil kubah. Apa tadi artinya? Ambillah gelasnya. Kalimat sempurna atau tidak? Kita bisa kasih penjelasan lagi. Kata al-kubah. Nah, baik. Naqra mutamahhilan. Mutamahhilan. Artinya apa? Hati-hati atau pelan-pelan. Jadi gimana artinya? Ambillah gelasnya dengan hati-hati. Kira-kira mutamahhilan menjelaskan mana? Gelasnya hati-hati? Bukan.
Kamu, na'am. Jadi fa'il. Ya, jadi mengambil. Kamu. Jadi menjelaskan tentang kondisi kamu yang mengambil. Ambillah gelasnya dengan hati-hati. Taib. Khawati fillah azanallahu ayyakum. Yang sedang kita bahas ini, inilah yang disebut dengan apa? Hal. Dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan hal, halun. Ada apa saja sini? Jalisan, musafiron, muta'addiban, mutamahilan. Nah, antum sekarang jelaskan. Apa itu hal? Pertanyaan pertama. Hal itu isim, fi'il atau huruf? Isim. Dah. I'rabnya nasab, rafa, atau khafad. Naam, nasbun atau mansub jadi mansubun. Terus fungsinya dalam kalimat apa? Menjelaskan kondisi, nah, kondisi fa'il atau maf'ul bih. Nah, yufassiru menjelaskan hayat kondisi atau apa? Al-fa'il atau maf'ul bih. Menjelaskan kondisi apa? Fa'il yang melakukan pekerjaan atau objek pekerjaan. Paham? Jadi ini disebut apa? Hal. Jadi hal itu apa? Isim mansub yang fungsinya menjelaskan kondisi fa'il atau maf'ul bih. Paham? Paham. Kita bisa tambahkan di sini. Syarat-syaratnya. Baik, kita identifikasi. Baik. Pertama, kondisi hal di sini. Ma'rifah atau nakirah? Al-hal berupa isim apa? Kita bahas dulu saja. Hal berupa isim nakirah. Nakirah itu apa? Enggak ada alif lamnya. Naam. Dah. Kedua, yang dijelaskan ini disebut dengan apa? Sahibul hal. Sahibul hal itu apa? Fa'il atau maf'ul bih yang dijelaskan. Gimana kondisinya? Nakirah atau ma'rifah? Adalah isim ma'rifah. Nah. Kemudian ketiga yang kita bahas di awal tadi, sebelum adanya hal, apakah kalimat ini kalimat sempurna atau yang masih kurang? Nah, ya, jumlahnya atau kalimatnya adalah kalimat sempurna. Dah. Paham? Nah. Paham? Baik. Kalau kita di sini paham ya, mari kita kembangkan dikit dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita bentukkan jamak. Contoh, yaqra'u at-tullabu. Apa artinya? Para pelajar itu membaca al-kutuba, buku-buku, sambil duduk. Berarti jalisan satu. Kalau banyak berarti jalisina atau julasa. Nah, jalisina jamak. Nah, kenapa enggak jalisuna?
Karena jamak mudzakkar salim mansubnya dengan ya. Baik. Lagi. Ra'aitu Ra'aitu talibaini. Apa artinya? Aku melihat dua pelajar. Keduanya bepergian. Berarti Musa Firaini. Mumtaz. Lagi. Jalasat atau libatu. Pelajar perempuan itu duduk dengan adab. Berarti muta'at di berapa pelajar? Satu. Berarti muta'at laki-laki perempuan muta'at dibatan. Nah, muta'at dibatan. Alas pengembangan seperti ini. Tapi ada pertanyaan? Inilah pelajaran namanya apa? Hal. Di hal itu apa? Isim mansub yang menjelaskan kondisi fa'il atau maf'ul bih. Fa'il atau maf'ul bih yang dijelaskan disebut dengan apa? Shahibul hal. Nah, shahibul halnya kondisinya harus apa? Ma'rifah. Nah. Baik. Dibuka di situ di kitab halaman 78. Babul hal. Saya baca, antum disimak baik-baik. Al-halu wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Hal dalam ilmu nahwu adalah al-ismul mansub, isim yang i'rabnya apa? Nasab. Al-mufassiru yang menjelaskan liman bahamna minal hayat. Kondisi menjelaskan suatu keadaan yang masih samar, masih umum. Sebelumnya belum diketahui pelajar itu duduk seperti apa. Nah, cara mengambil gelasnya seperti apa? Nah, akan dikasih tambahan penjelasan. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu jaa Zaidun rakiban. Apa artinya? Zaid datang dengan berkendara, tidak dengan jalan kaki. Dia berkendara. Baik, datang dengan berkendara. Kemudian warakibtul farasa musrojan. Aku menunggangi kuda musrojan yang berpelana. Nah, tahu pelana? Nah, tempat dudukan apa nama tempat dudukan sama ini ya, apa? Untuk mengikat kepala apa hidungnya. Nah, type di sini musrojan. Mana halnya? Musrojan. Mana sahibul halnya? Al-farosa. Jangan saya bilang saya yang naik kuda yang berpelana, nah. Bukan yang nunggang, yang berpelana. Nah, jadi dengan mengetahui sahibul hal, jadi kita faham artinya, faham maksudnya. Nah, kemudian walaqitu abdallahi rakiban. Apa artinya? Aku bertemu Abdullah yang sedang berkendara. Nah, di sini rakiban, berkendara. Kira-kira aku yang bertemu atau Abdullah yang ditemui? Bisa dua kemungkinan. Nah, bisa dua kemungkinan, tergantung siapa yang ngomong. Dia ngomong ini maksudnya Abdullahnya yang naik atau dianya yang naik. Nah, paham? Bisa jadi masih umum juga. Kalau rakiban farasahu, naik kudanya, oh berarti Abdullahnya. Kalau rakiban farasi, naik kudaku, berarti
saya. Nah. Baik. Wala yakunul halu illa nakiratan. Dan hal itu tidaklah dalam kondisi kecuali nakirah. Kenapa nakirah? Nanti kalau ma'rifah maka i'rabnya seperti na'at. Nah, i'rabnya seperti na'at. Kemudian wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak terjadi pemberian hal kecuali setelah kalimatnya sempurna. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Dan tidak terjadi kecuali sahibul halnya ma'rifah. Faham? Nah, ini namanya belajar di papan tulis dulu, contoh-contoh dulu, udah paham baru ke kitab. Kadang kalau kita baca kitab dulu, mau nerka bayangin nggak nyampe-nyampe gitu. Dikasih contoh yang sebanyak apapun kadang nggak bisa nyambungin juga, gara-gara udah bingung duluan. Nah, demikian. Ini hal. Alhamdulillah. Sebentar aja. Tidak perlu panjang-panjang. Tapi kalau dipanjangin bisa, cuma kita poin dari kitab ini pendek-pendek. Nah, insya Allah kalau selesai, antum bisa lanjut mutammimah jurumiyah. Kalau selesai lanjut qatrun nada. Kalau selesai bisa lanjut apa lagi? Alfiyah kan? Nah, atau bisa qawaid nahwiyah, nah, dan sebagainya. Adapun yang kitab nahwu berbahasa Indonesia, antum bisa baca-baca sendiri. Seperti apa ada? Mukhtarat, kemudian muyassar. Nah, itu bisa jadi bacaan pribadi untuk tambahan-tambahan. Tandai yang faham, yang nggak paham lewati dulu, gitu. Dulu kalau belajar gitu, jangan sampai pas nggak paham berhenti diletakkan nggak. Yang faham tandain, yang nggak paham lewatin atau tanyakan. Kalau ditanya dijelasin nggak paham, yaudah berarti belum waktunya dikasih paham. Kadang paham, antum mungkin pernah mendengar bab hal ini udah lama kan, ternyata pahamnya baru sekarang seandainya seperti itu. Berarti kemarin tuh ya muqaddimahnya. Nah, dan belum tentu ketika antum pertama kali belajar bahasa Arab terus sana ajar langsung paham. Sana lihat rata-ratanya udah pernah belajar sebelumnya. Jadi saya yang tinggal metik buahnya. Nah, jadi jangan merasa percuma dulu pernah belajar bahasa Arab tapi nggak paham. Bukan nggak paham, itu namanya muqaddimah. Seperti kalau ngecat dinding kan kalas-kalas dulu, baru ditambahin lagi kan. Nanti kalau kena hujan kok luntur, dicat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kelas, ada pertanyaan? Mana salim? Talibatu. Ini tinggal halnya juga jamak mana salim. Muta'addibatin. Nah, sahih. Karena jamak mana salim itu nasabnya apa? Kasrah. Nah, baik. Antum ada catatan lagi ya? Coba perhatikan. Hal, kata yang dipilih untuk dijadikan hal dalam ilmu sharaf. Itu dalam tasrif yang sharaf yang kita pelajari bisa, sigotnya apa? Apakah isim lo ya? Apakah masdar? Apakah isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, atau isim alat? Hah? Masdar. Bukan masdar. Apa? Isim fa'il. Jalasa yajlisu julusan fahuwa jalisun. Nah, kalau masdar kita pakai kemarin. Apa itu kemarin? Maf'ul mutlaq. Atau kalau isim fa'il kita pakainya di sini. Nah, ini fungsi kita belajar sharaf itu ngambil dari sana comot buat dalam kalimat ini. Kemarin belajar membentuk kata aja. Nah, membuatnya seperti ini diantaranya. Nah, selain isim fa'il juga bisa digunakan isim maf'ul. Seperti ra'aitu
apa namanya? Ya contoh baka Zaidun madruban. Zaid apa? Nangis dalam kondisi apa? Dipukul. Atau ra'aitul hayyata madrubatan. Aku melihat seekor ular yang sudah dipukul. Atau maktulan. Apa maktulan? Terbunuh. Ra'aitul hayyata maktulatan. Aku melihat seekor ular yang sudah terbunuh. Nah, ini hal dipakai isim maf'ul. Nah. Dan dalam bahasa ini akan nikmat belajar seperti ini tuh kalau kita mau merenung kitab di otak-atik. Nah, saya ingat perkataan Kiai NU ya. Dia sempat Kiai besar sudah meninggal rahimahullah. Yang ada yang kenal Kiai Maimun Zubair. Nah, dulu pernah jadi kedubes Indonesia di Arab. Pernah mengatakan kepada muridnya yang suruh ngajar apa namanya? Beliau mengatakan kitab itu anggap aja kayak maling gitu kan. Maling itu kan kalau ditanya ngaku enggak ngaku. Dipukulin berkali-kali baru ngaku. Kitab juga sama, baca enggak paham, baca bolak-balik terus bolak-balik terus. Lama-lama paham. Kadang masalahnya kita ini tidak kurang fokus ketika membaca atau kurang serius dalam baca, teliti. Nah, senang kalau diajar saja, padahal kalau kita diajar itu cuma sebentar, seminggu sekali pertemuan cuma sekian menit. Padahal kalau kita baca sendiri berbicara berjam-jam itu akan lebih banyak. Di pelajaran yang disampaikan oleh guru itu hanya pematik untuk berkobar ilmu kita dengan cara mengembangkan sendiri. Bayangkan kitab kajian hadis arba'in tuntasnya berapa tahun? Nah, kajian usul salasah berapa tahun? Itu baru kitab yang kecil-kecil. Ini 1 tahun. Nah, jurumiyah. Nah, seperti itu. Kalau kita enggak nelaah sendiri, baca-baca sendiri, ya kita ilmunya enggak akan cepat berkembang. Demikian. Demikian akhwatifillah. Nah, ketika dulu di Libya yang kemudian menjadi lulus banyak menjadi ustadz yang berilmu, menjadi yang punya keilmuan yang luas adalah yang rata-rata setelah pelajaran mereka pergi ke maktabah. Kalau pas masuk asrama malamnya murojaah pelajaran di kelas, di luar jam-jam kosong lari ke maktabah, ke perpustakaan. Di Libya itu perpustakaan kitab Islamnya terlengkap se-Asia Tenggara. Nah, yang dulu kalau jam 9 atau jam 10 pasti Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad hafizahullah ta'ala datang bawa mobilnya apa istilahnya elop gitu ya. Datang terus sudah berjam-jam 4 jam sampai zuhur, habis zuhur kadang lanjut kadang selesai itu. Berjam-jam di kitab. Nah, teman saya pernah ditegur, dimarahin gara-gara ngobrol berisik, sentil telinganya. Di perpustakaan ngobrol. Besar besar. Nah, demikian. Dan saat itu kita lihat pernah dosen menunjukkan ini kitab usul fikih, pengarangnya ini, lahir tahun ini, meninggal tahun ini, guru-gurunya ini juga ini banyak betul. Lihat kitab sebanyak itu kan, ya satu kadang bingungnya kita mau baca yang mana dulu. Kedua ternyata ilmu kita ini cetek gitu kan. Yang berikutnya banyak faedahnya. Nah, mungkin kita mengoleksi kitab-kitab di rumah itu, walaupun nggak semuanya terbaca, tapi banyak faedahnya. Kadang kita merasa malu sendiri, kitab banyak tapi nggak baca-baca. Daripada nggak punya koleksi, terus kemudian nggak baca juga, lebih parah lagi ya. Demikian barakallahu fikum. Ini sekedar sedikit berbagi, ya. Kalau kita ingin menguasai sebuah ilmu berarti harus serius. Nah, harus diseriusin gitu. Ada pelajaran penting dari sahabat serta saya anggap guru juga, Ustaz Ahmad Hamdika rahimahullahu ta'ala, yang kemarin pas saya pulang ke Jawa ikut di pondok beliau, kemudian beliau wafat kecelakaan di Malang saat itu. Itu ada karakter yang bagus dari beliau.
ketika hobi pada suatu hal itu diseriusin, dipelajari, seakan-akan kemudian dia lahir sebagai seorang ahli. Pas saya datang itu dia hobi untuk apa? Fitness, lagi-lagi hobi fitness. Itu semuanya, pelajarannya, ininya dikuasai semua. Bahkan hari ketemu sama orang atlet nasional itu di Kediri, tunjukkan semuanya. Sebelumnya hobi tentang ngopi, semuanya paham semuanya. Kemudian hobi tentang berkuda, sampai caranya ini, cara ini. Masalah agama juga sama. Hobi dalam masalah nahwu dikejar sampai benar-benar puas. Kalau benar-benar belum menguasai, belum puas. Itu. Kadang ya repotnya kalau berjejer sama orang yang pintar itu, kita salah diketawain gitu kan. Pernah bukunya kan saya baca, kok ini seperti ini gitu. Nanti telepon, antum ngantuk kah katanya. Antum enggak fokus itu katanya. Teliti lagi, oh iya salah gitu. Niatnya mau negur malah ketegur balik. Nah, seperti itu, tapi ini adalah sebuah nikmat. Nah, demikian ikhwati fillah, azanallahu iyyakum, serasa cukup. Kita tunggu waktu Isya dengan berzikir dan yang lain sebagainya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.